Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa dengan channel Asal Auklek. Dina kesempatan ieu akan membahas masalah HP. HP menurut bahasa Kirata yaitu harus punya filter. Ketika kita menggunakan HP, maka kita harus mempunyai prinsip atau filter penyaring dari kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Dulu HP adalah untuk mendekatkan yang jauh. Sekarang HP menjauhkan yang dekat. Kenapa itu terjadi? Kalau kita perhatikan kegiatan remaji maupun kumpulan para remaji, kalau kita perhatikan dengan seksama, mereka berkumpul, mereka ngariung bersama, namun mereka asik dengan kegiatannya masing-masing. Itu yang mengakibatkan kenapa sekarang menjauhkan yang dekat. Jadi HP ini banyak manfaatnya, juga banyak mudorotnya. Apalagi ketika HP ini diberikan kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur dan yang masih kecil. Kita jangan merasa bangga ketika anak-anak kita sudah bisa memainkan HP. Karena secara otomatis ibu, bapak, hadirin hadirat sadayana berarti sudah meracuni anak-anak kita dari keimanan, keislaman, akidah, akhlak, dan perbuatan. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya sangat prihatin ketika melihat anak-anak di zaman sekarang tidak lagi seperti anak-anak di zaman dulu. Ketika saya masih kecil, saya memanfaatkan waktu muda saya, waktu anak-anak saya itu untuk mengaji, belajar agama di musola. Sanaos bari di zaman hari tama masih make cempor, tamun tas ngaji, irungna parerong, pinuku harang hangsu. Tapi coba kita simak perhatikan kenyataan di zaman sekarang. Lihat dengan mata kepala kita sendiri, lihat dengan kenyataan yang ada sekarang. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul bahwa suatu saat nanti Islam itu hanya tinggal nama. Adakah kemungkinan akan terjadi seperti di zaman sekarang? Kenapa saya sampai ke ini? Karena saya merasa prihatin ketika kita melihat anak-anak kita sudah lagi tidak berangkat mengaji ke musola, berangkat ngaji ke masjid. Kita lihat anak-anak kita hanya diam di tempat dan sibuk dengan HP. Yang dulu anak-anak itu membantu orang tuanya mencuci piring, mencuci pakaian. Tapi sekarang mereka hanya duduk-duduk di kursi dan tiduran di kasur sambil memegang HP. Itu sekarang menurut saya sangat ironis. Akan bagaimanakah generasi muda ke depan? Ketika kita tidak mau memberikan penyaringan atau bimbingan kepada anak-anak kita dengan cara jangan menggunakan HP, jangan terlalu banyak menggunakan HP.
Karena akidah mereka nanti akan luntur, keislaman mereka nanti akan luntur, keimanan mereka nanti akan luntur. Yang akan mereka percayai adalah kepada HP itu sendiri. Jadi tadi saya katakan, ibu bapak jangan merasa bangga ketika anaknya sudah bisa memainkan HP ketika masih kecil. Itu merupakan racun yang ibu berikan kepada anak-anak ibu dan anak-anak bapak sekalian. Karena itu akan merubah akidah mereka, akan membuat mereka semakin jauh dengan agama, semakin jauh dari agama. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena emang kenyataannya kita lihat anak-anak kita sudah tidak lagi mengaji, anak-anak kita sudah tidak lagi bekerja untuk membantu orang tua, hanya untuk memainkan HP dan HP. Dan kita pun merasa bangga ketika anak kita udah pintar memainkan HP. Bagus anak saya, sudah bisa main HP, sudah bisa main TikTok, sudah bisa main dan sebagainya. Menurut saya itu adalah keterbalikan pola pikir kita sebagai orang tua. Jadi saya khawatir kalau ibu bapak memberikan anak-anak ibu HP, bapak ini berarti ibu bapak sudah meracuni anak-anak kita sendiri dengan akhlak yang tidak baik. Untuk itu, mari kita sikapi kenyataan yang kita hadapi sekarang. Mari kita introspeksi sejauh mana nanti ke depan, apakah kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan dengan anak-anak kita selalu main HP, apakah kita nanti mendapat siksaan ketika anak-anak kita selalu memainkan HP. Kita tidak arahkan mereka kepada pendidikan agama, kita tidak arahkan mereka kepada akhlak yang baik, maka mungkin harapan kita yang selama ini tertumpuk kepada anak-anak kita, apabila kita nanti meninggal, kita akan minta didoakan kepada mereka. Tapi kalau kita membiarkan mereka selalu ber-HP dan bermain HP, mungkin nanti dia akan memberikan doanya melalui SMS yang disampaikan kepada malaikat. Malaikat, jangan siksa ibu bapak saya, nanti saya berikan kuota dan pulsa. Ya. Itu ironis. Akankah terjadi seperti itu? Apa itu yang kita akan harapkan dari hasil anak-anak kita yang selalu menggunakan HP tidak diimbangi dengan ilmu agama? Untuk itu saya menghimbau kepada ibu, kepada bapak, wabil khusus kepada generasi muda. Mari kita bersama-sama kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Allah. Dan jangan sampai kita diperbudak oleh alat komunikasi yang canggih. Alat komunikasi yang ini sebenarnya kalau kita sadari atau tidak disadari, ini selalu menghancurkan akidah akhlak generasi muda ke depan. Ironis, seperti tadi yang saya sampaikan, apakah nanti sesudah kita meninggal, kita ini akan di SMS oleh anak-anak kita, dan minta kepada anak-anak kita, minta kepada malaikat yang menyiksa kita, Pak, jangan, malaikat jangan disiksa ibu bapak saya, nanti saya kasih pulsa dan kuota. Ya. Bukan itu kan yang kita harapkan. Kita mengharapkan ketika kita meninggal nanti, anak-anak itu kita dapat mendoakan kita, mengirim doa Fatihah untuk kita, mengirimkan baca Yasin untuk kita, mengirimkan doa-doa yang baik untuk kita. Tapi itu tidak akan terjadi ketika anak-anak kita dibiarkan selalu menggunakan HP dan HP dan HP. Tidak diarahkan ke arah pendidikan yang baik, tidak diarahkan kepada dunia agama yang baik. Maka akibatnya nanti akan kembali kepada ibu maupun kepada bapak. Dari itu saya di sini menghimbau kepada ibu, kepada bapak,
wabil khusus kaum muslimin wal muslimat dimanapun, mari kita introspeksi diri, mari kita koreksi, mari kita perhatikan putra-putri kita, sejauh mana mereka telah melaksanakan kegiatan ibadah. Coba kita lihat, ketika berkumandang azan maghrib, mereka main HP. Kumandang azan isya, mereka main HP. Kumandang azan subuh, mereka masih tidur dan main tetuk. Kalau sudah bangun pun main HP. Ketika berkumandang azan duhur, sama mereka main HP. Ketika berkumandang azan asar, sama mereka main HP. Kita tidak pernah menegur, kita tidak pernah menggoyangkan untuk mereka sholat, untuk mereka ngaji, untuk mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ironis untuk saya. Mari kita pikirkan bersama, mari kita renungkan bersama apa manfaat dan mudarat dari HP ini. Jadi mari ini jadi bahan renungan. Titipkan putra-putri ibu ke madrasah, ke pesantren, dan ke bidang-bidang keagamaan, guru ngaji. Ya. Itu mungkin akan lebih baik daripada anak-anak ibu selalu menggunakan HP dan HP. Karena ilmu yang dipetik dari madrasah, ilmu yang dipetik dari pesantren, ilmu yang dipetik dari guru-guru ngaji, itu akan lebih bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan daripada HP dan HP. Dan kadang-kadang saya juga ironis ketika saya dengan beberapa rekan mendirikan madrasah dan madrasah ini berjalan. Namun apa yang terjadi ketika anak-anak kita ada perintah katanya belajarnya harus menggunakan HP. Ironis. Belajar itu mungkin mereka hanya 1-2 menit. Yang lainnya mereka belajar dan melihat kegiatan yang lain, dan itu sebenarnya tidak mendidik secara formil, tidak mendidik. Mereka itu belajar dengan HP. Malah akan membubarkan pengetahuan yang dikaji di dalam agama, pengetahuan yang dikaji dalam madrasah, pengetahuan yang dikaji dalam mereka itu nanti akan lebih banyak TikTok dan sebagainya. Itu ironis. Maka ibu, bapak, hadirin hadirat sadayana, mari kita introspeksi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan kita racuni anak-anak kita dengan HP. Karena yang nanti akan celaka kita sendiri, orang tuanya. Jangan sampai nanti anak-anak kita tidak bisa mendoakan kita. Tidak bisa. Ya, mereka hanya bisanya main HP. Itu ironis. Dari itu sekali lagi saya mohon kepada ibu, kepada bapak, mari titipkan anak ibu, titipkan anak bapak ke madrasah, ke pesantren, maupun ke guru-guru ngaji yang ada. Karena itu akan lebih baik daripada anak-anak kita selalu menggunakan HP. Karena tadi prinsip HP dulu itu mendekatkan yang jauh, tapi sekarang menjauhkan yang dekat. Mungkin itu channel pembahasan yang saya dapat sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada ucapan, ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang berkenan, mangga laksanakan, mangga perhatikan, mangga manfaatkan. Mudah-mudahan peringatan ini dapat menjadi penting untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.